Namaku Budi Hartono, pegawai Kementerian Bidang Perencanaan Wilayah. Setelah 11 tahun menetap di Semarang, akhirnya aku menerima surat mutasi ke Bandung. Awalnya terasa berat, tapi jabatan baru dan fasilitas rumah dinas yang dijanjikan membuat keputusan itu terasa cukup masuk akal. Kami tiba di Bandung pada sore hari. Awal bulan Juli, matahari mulai condong ke barat. Cahayanya hangat, tapi entah mengapa langit terasa muram. Supir dari kantor menurunkan kami di depan sebuah rumah tua bertingkat 2 di Jalan Cihamplas. Rumah dinas itu lebih besar dari yang kubayangkan. Halamannya luas, ada pohon mangga tua yang rimbun di sisi kiri, dan pagar besi yang catnya sudah menc. Bangunannya bergaya kolonial, tembok bercat putih kusam, kusen kayu tua, dan jendela besar dengan kaca buram. Rina turun dari mobil sambil menggandeng Aira. Ia menatap rumah itu sambil mengerutkan alis. "Rumahnya tua banget, Mas," katanya pelan. "Iya, tapi luas. Daripada ngontrak sempit lagi," jawabku, mencoba tersenyum, meski aku sendiri merasa ada yang aneh. "Aku suka rumah besar," seru Raffi, anak sulung kami. Ia berlari ke teras menggatuk pintu keras-keras. "Aneh, kenapa kosong banget?" "Katanya udah disiapin," gumamku. "Kunci sudah ada padaku." Jadi aku langsung membuka pintu. Krik, suara engsel pintu tua itu menyambut kami seperti teriakan pelan dari dalam perut rumah. Begitu pintu terbuka, bau lembab dan kayu lapuk langsung menyergap hidung. Udara di dalam rumah lebih dingin daripada luar. Meski matahari masih menyala terang, kami masuk perlahan. Langkah kaki kami bergema. Lantai kayu di ruang tamu mengeluarkan suara kareto-karetak setiap diinjak. Langit-langit tinggi, lampu gantung tua tergantung di tengah ruang tamu, berdebu menggantung miring. Di sisi kiri ada tangga kayu menuju lantai 2. Tangga itu gelap, seakan menyimpan rahasia. Aku menelan ludah. "Raf, jangan naik dulu ya, kita cek bawah dulu," ucapku. Rina masuk ke dapur. Ada wastafel baja, kulkas tua, dan rak-rak kayu penuh sarang laba-laba. Aira masih diam menggenggam tangan ibunya. "Kok dingin ya, Bu?" bisik Aira. "Namanya juga rumah lama, Nak. Nanti kalau udah sering dipakai, hangat kok," jawab Rina. Berusaha tenang, aku membuka semua jendela untuk membiarkan cahaya masuk. Tapi tetap saja, entah mengapa, rumah ini terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik lorong-lorong gelapnya. Kami mulai mengangkut barang ke dalam, dibantu 2 orang dari kantor. Saat salah satu dari mereka, namanya Pak Rano, melihat ke atas, ia berhenti sejenak. "Sudah lama kosong, Pak?" tanyanya sambil menunjuk ke lantai 2. "Katanya sih terakhir dipakai 2 tahun lalu, tapi saya nggak tahu pasti." Pak Rano diam sebentar, lalu bergumam nyaris tak terdengar. "Oh, ini rumah itu ya?" Aku menoleh. "Rumah itu gimana maksudnya, Pak?" Tapi ia buru-buru mengalihkan pandangan. Enggak, cuma mirip rumah yang pernah saya dengar di obrolan warung." Aku diam, tapi kata-katanya menggantung di pikiranku. Malam pertama, kami tidur di kamar bawah karena kasur baru di kamar atas belum dirapikan. Hujan turun rintik-rintik. Suara tik-tik-tik di atap seng dan jendela menambah sepi malam. Lampu temaram di lorong bergetar pelan. Pukul 1 dini hari, aku terbangun. Bukan karena suara, tapi karena dingin yang tak wajar. Seperti masuk ke kulkas. Aku melihat Rina dan Aira masih terlelap. Tapi di sudut ruangan, di dekat pintu, jendela terbuka setengah. Padahal sore tadi aku yakin sudah menguncinya. Aku berdiri perlahan. Jantungku berdebar aneh. Saat kututup jendela itu, dari arah lantai atas terdengar krit, krit. Seperti langkah pelan di atas lantai kayu. Aku berdiri membeku. Rumah ini hanya kami tempati. Lantai atas seharusnya kosong. Langkah itu berhenti. Hening. Tapi hawa dingin itu tak pergi. Dan malam pertama di rumah dinas itu berakhir dengan tubuhku berpeluh dalam selimut tipis. Tak bisa tidur, menatap langit-langit, dan berpikir, kenapa rumah ini terasa hidup. Sudah seminggu kami tinggal di rumah dinas itu. Dari luar, rumah ini tampak megah. 2 lantai, jendela-jendela besar,
dan halaman belakang yang luas. Tapi di balik ukurannya yang menjanjikan, tersembunyi sesuatu yang membuat kami tak pernah merasa nyaman sepenuhnya. Aku ingat pagi pertama setelah hujan deras malam sebelumnya. Saat aku membuka pintu belakang dan melangkah ke halaman, mataku langsung tertumbuk pada semak-semak tinggi yang liar. Ilalang tumbuh liar setinggi pinggang, menutupi sebagian besar pekarangan. Di ujungnya, berdiri pohon beringin kecil yang tak ku ketahui sebelumnya. Daunnya rimbun, dan entah kenapa, terasa seperti pusat perhatian. Bahkan burung pun tak mau hinggap di sana. "Mas, halaman belakangnya serem ya," kata Rina saat ikut keluar menyusulku. "Iya, nanti aku minta orang kantor panggil tukang buat bersihin," jawabku sambil melipat tangan, memandangi beringin itu di siang hari. Rumah ini masih bisa disebut normal, tapi sinar matahari tak pernah benar-benar masuk ke dalam. Dinding bagian dalam selalu terasa lembab. Beberapa sudut plafon menunjukkan bekas rembesan. Bahkan lantai ubin di dapur pun selalu terasa dingin. Tak peduli jam berapapun, Aira mulai menghabiskan lebih banyak waktu di dekat Rina. Ia enggan naik ke lantai atas, meski hanya untuk bermain. Raffi, sebaliknya, mencoba bersikap cuek, kayak rumah di film horor. "Tapi keren sih," katanya sambil menunjuk tangga tua. "Kalau malam, kamu berani naik sendiri?" tanyaku iseng. "Beranilah," jawabnya. Meski matanya sempat melirik ke atas sebentar, agak ragu. Tangga menuju lantai 2 adalah bagian yang paling membuatku tidak tenang. Kayunya sudah usang. Setiap langkah menghasilkan bunyi krik yang panjang dan berat, seolah mengeluh. Di ujung tangga, lorong panjang tanpa pencahayaan alami menyambut siapapun yang cukup berani naik. Aku sendiri jarang ke atas, kecuali kalau terpaksa. Rina pun menghindari lantai 2. Kami membereskan satu kamar utama di bawah untuk tidur. Sementara 2 kamar di atas belum ditempati karena bau apek dan debunya yang tebal. Call me berpikir, kalau rumah ini terus diisi dan dibersihkan, pasti lama-lama normal. Tapi hari demi hari, rasa sepi yang menusuk tak kunjung hilang. Kadangkala, saat aku duduk sendiri di ruang tamu saat malam, aku merasa ada suara. Bukan suara keras, tapi lebih seperti bisikan samar, seolah ada yang berbicara pelan di balik tembok. Kadang seperti suara orang tua mengeluh, kadang seperti anak kecil tertawa lemah. Tapi saat aku berdiri dan mendekat, suara itu menghilang. Yang tersisa hanya suara detik jam tua di ruang tengah dan napasku sendiri. Aku mencoba menganggap itu hanya sugesti. Rumah lama pasti punya suara-suara karena kayu dan bangunan mengembang, atau menyusut karena cuaca. Tapi tetap saja, sesuatu terasa salah pada malam keempat. Sekitar pukul 10 malam, Rina tiba-tiba bertanya, "Mas, kamu ngerasa enggak sih, rumah ini kayak enggak suka kita di sini?" Aku menoleh, wajahnya serius. "Tidak bercanda. Maksudmu?" "Enggak tahu, tapi hawanya beda. Dingin. Tapi bukan dingin udara." Aku mengangguk pelan. "Iya, aku juga ngerasa gitu dari hari pertama. Tapi, kita kuatkan saja dulu ya, Mas." "Enggak enak sama kantor." Kami saling pandang. Saat itu belum ada kejadian nyata yang mengganggu. Hanya perasaan. Tapi, kami tahu, rumah ini sedang menunggu. Dan kami baru berada di permukaannya saja. 3 minggu pertama berlalu dengan tenang. Atau setidaknya, kami berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya masih dalam batas wajar. Pagi hari, rutinitas berjalan seperti biasa. Aku berangkat kerja ke kantor dinas di pusat kota. Rina sibuk beres-beres rumah, sementara Raffi dan Aira mulai masuk sekolah. Rina sempat mengeluh karena kamar atas masih belum juga bisa dirapikan. Katanya, setiap kali masuk, baunya berbeda. Bukan cuma bau apek, tapi seperti bau tanah basah dicampur bunga layu. Kayak bau bunga yang udah lama ditaruh di kuburan, katanya sambil membersihkan lemari. Aku hanya tertawa waktu itu. "Kamu terlalu banyak nonton film horor," kataku ringgen. Tapi di balik tawa itu, aku sebenarnya tahu apa yang ia maksud. Suasana rumah memang berat. Walaupun belum ada kejadian nyata yang aneh, perasaan tidak nyaman selalu ada. Setiap sudut rumah seperti menyimpan rahasia. Bahkan lorong sempit ke kamar mandi belakang pun kadang membuat bulu kuduk meremang saat lewat sendirian. Malam hari, kami biasanya berkumpul di ruang tengah. Raffi kadang main game era murni, dan Rina menyetrika baju sambil nonton TV.
Tapi selalu ada satu titik dalam malam biasanya. Lewat pukul 9, di mana suasana tiba-tiba berubah. Seperti udara jadi lebih tebal, sunyi, bahkan suara jangkrik dari luar pun seperti berhenti. Pernah satu malam, saat semua sudah tidur, aku terbangun karena haus. Aku turun ke dapur, dan saat menuang air ke gelas, aku merasa ada yang berdiri di ujung dapur. Tempat lampu tidak menjangkau. Bayangan diam saja, tak bergerak. Tapi saat aku menyalakan lampu tambahan di dinding, tak ada siapa-siapa. Aku kembali ke kamar, mencoba tak terlalu memikirkannya. Mungkin bayangan dari pohon beringin di belakang rumah, mungkin juga lelah. Tapi kenapa jantungku berdegup seperti habis dikejar anjing? Rina pun mulai merasakan hal yang tak bisa ia jelaskan. Aku suka dengar suara langkah, Mas, di atas pas siang. Mungkin suara tikus, jawabku. Meski aku tahu langkah itu bukan tikus. Langkah itu berat, seperti telapak kaki di lantai kayu. Bukan, Mas. Suaranya berjalan dari ujung ke ujung, pelan, lalu berhenti di atas kamar kita. Katanya dengan wajah tegang. Aku mengangguk. Tapi kami sepakat untuk tidak menakut-nakuti anak-anak. Lagi pula, mereka tampaknya belum merasakan apa-apa. Aira, si bungsu, malah makin ceria. Ia sering menggambar rumah dengan krayon. Tapi satu hal yang membuat Rina sedikit khawatir, di setiap gambar rumah itu selalu ada sosok perempuan berdiri di tangga. Rambut panjang, mata besar, mulut seperti senyum. "Ini siapa, Dek?" tanya Rina suatu sore. "Itu Mbak yang suka lihat dari atas," jawab Aira enteng. Dia diam aja, gak ngomong. Rina tak berani bertanya lebih jauh. Aku pulang malam itu dan melihat gambar itu sudah dilipat dan disimpan. Mungkin untuk tidak membuatku khawatir, tapi sudah mulai jelas. Rumah ini sedang membiarkan kami menyesuaikan diri sebelum benar-benar memperlihatkan wajah aslinya. 3 minggu terasa seperti napas panjang sebelum tenggelam. Kami tidak tahu bahwa melam-melam selanjutnya tidak akan lagi bisa disebut biasa. Hari itu hari Minggu. Cuaca Bandung agak mendung. Angin dingin masuk lewat sela-sela jendela tua yang tak bisa ditutup rapat. Aku baru selesai memotong rumput ilalang di halaman belakang, sementara Rina sibuk di dapur. Raffi ada di kamarnya, bermain game. Sekitar jam 10 pagi, aku kembali masuk ke rumah. Dan saat melewati ruang tengah, aku berhenti sejenak. Aira duduk sendirian di tangga kayu, menuju lantai 2. Ia mengenakan gaun kuning kesayangannya, kaki keselnya menggantung, ayun-ayun pelan, yang membuatku berhenti bukan karena dia duduk di sana, tapi karena dia tertawa pelan, sambil berbicara sendiri. "Jangan duduk di situ, nanti jatuh. Hehehe, iya, nanti aku ambil bonekanya. Tapi mama marah loh, kalau kamu turunin rambut kamu gitu." Serem. Aku berdiri diam beberapa meter di belakangnya. Jantungku mulai berdebar. Tidak ada siapapun di tangga itu, hanya Aira. "Aira," sapaku pelan. Ia menoleh dengan senyum polos. "Papa, aku lagi main sama Mbak rambut panjang." Aku menelan ludah. "Mbak siapa, Dek?" "Itu loh, Mbak yang suka duduk di tangga. Dia Bangkok. Dia suka nyanyi juga," jawabnya sambil menunjuk ke arah tangga lantai 2. Kosong. Tidak ada siapapun. Aku berusaha menenangkan diri, mendekatinya, dan mengangkatnya dari tangga. "Jangan main di sini ya sayang, tangga ini udah tua. Bisa bahaya." "Iya, tapi mbaknya gak suka diganggu loh, Pak," bisiknya sambil menyenderkan kepala ke pundakku. Aku bawa Aira ke ruang tengah, tapi sejak saat itu, mataku jadi sering melirik ke arah tangga. Setiap suara krik dari kayu tua di sana kini punya arti lain. Bukan cuma suara rumah tua, tapi mungkin seseorang sedang bergerak. Malamnya, aku cerita ke Rina. Ia langsung pucat. Aku sering lihat Aira duduk di situ. Aku pikir dia cuma main sendiri, tapi kemarin dia juga bilang hal yang sama. "Apa?" Dia bilang, "Mbaknya rambutnya nutupin muka terus, tapi matanya kelihatan." Kami duduk terdiam. TV menyala, tapi kami tak lagi fokus. Rina meremas tanganku. "Mas, aku takut." Aku menarik napas panjang. "Mungkin cuma teman hayalan. Anak kecil biasa begitu." "Enggak, Mas. Aira anaknya enggak begitu. Dari kecil dia enggak pernah ngomong sama yang enggak ada." "Lalu maksudmu?"
Aku rasa dia benar-benar lihat sesuatu. Itulah malam di mana kami berdua menyadari bahwa rumah ini mulai membuka wajah aslinya. 3 minggu yang tenang, rupanya hanya pembuka, dan mbak rambut panjang di tangga, baru permulaan. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, udara dingin menusuk tulang, meski semua jendela sudah tertutup. Aku terbangun karena haus. Rina tidur di sampingku, memeluk Aira yang kini jadi lebih sering ikut tidur di kamar kami. Raffi di kamarnya sendiri. Aku turun pelan ke dapur, melewati ruang tamu yang gelap. Tapi langkahku terhenti saat aku mendengar suara samar, seperti bisikan campur dengung elektronik. Aku melirik ke ruang tengah dan TV menyala sendiri. Layarnya menampilkan gambar hitam putih penuh bintik. Suara statis khas saluran kosong. Volumenya keras, jauh lebih keras dari biasanya. Aku berdiri diam, tubuhku kaku. TV itu sebelumnya dimatikan. Aku ingat betul, sebelum tidur Rina mematikannya karena Aira sudah tertidur di pangkuannya. Remote-nya kami letakkan di atas rak, jauh dari jangkauan. Raffi, panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku mencoba memberanikan diri, melangkah pelan ke ruang tengah. Semakin dekat, suara statis di TV makin terasa menghantam dada, seperti berdenyut. Layar itu seolah hidup, seolah akan muncul sesuatu. Saat aku sampai di depan TV dan meraih remote untuk mematikannya, layar tiba-tiba berubah. Bukan lagi salju statis. Sekilas aku bersumpah aku melihatnya muncul bayangan wajah pucat, perempuan, rambut panjang, mata kosong, menatap langsung ke arahku. Cuma sepersekian detik, lalu kembali ke layar statis. Aku langsung mencet tombol power. Layar gelap, aku berdiri terpaku. Napas tersengal. Ruangan mendadak terasa dingin sekali. Angin seperti berembus dari arah tangga atas. Meski semua jendela tertutup, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin korslet, mungkin listrik rumah ini memang aneh, gumamku dalam hati. Tapi saat aku hendak kembali ke kamar, aku menoleh sekali lagi ke arah rak TV dan melihat remote TV berada di lantai, tepat di depan televisi. Padahal tadi aku yakin, sangat yakin, remote itu di rak atas. Aku ambil air putih seadanya, lalu kembali ke kamar. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur lagi. Dan sejak kejadian itu, aku tahu rumah ini tidak hanya menampakkan diri pada anak-anak, tapi juga padaku. Dan mereka mulai menyapa. Sekitar pukul 2 dini hari, Rina terbangun. Bukan karena mimpi buruk atau suara Aira yang mengigau, tapi karena suara langkah berat dari lantai atas. Duk 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 duk. Suara itu datang dari lorong atas, mondar-mandir. Langkah kaki, tapi bukan langkah biasa. Langkah itu berat, dalam, seolah milik seseorang, bertubuh besar, atau sesuatu yang lebih besar dari manusia. Rina menegakkan tubuh. Napasnya mulai cepat. Ia menoleh ke arahku. Aku masih tidur, tampak lelap. Aira meringkuk di sampingku, sesekali mendengkur kecil. Rina mendengarkan lagi. Langkah itu belum berhenti. Justru kini terdengar lebih jelas. Dari ujung lorong, ke tengah, ke atas kamar kami. Lalu balik lagi, Mas, bisiknya sambil menyentuh lenganku. Aku tak bangun. Ia mengguncang bahuku sedikit. Mas, dengar gak? Aku membuka mata setengah sadar. Ada yang jalan di atas, bisiknya. Tari, berat banget. Aku bangun dan memasang telinga. Hening. Sesaat, tak ada apa-apa. Lalu, duk, duk, duk. Aku langsung menoleh ke atas, ke langit-langit kamar. Langkah itu kini tepat di atas kepala kami. Aku bangkit perlahan, mengenakan sandal rumah, lalu membuka pintu kamar. Rina menarik selimut menutupi tubuhnya. Aira masih tak sadar. Tanganku gemetar memegang senter kecil, karena lampu lorong tak menyala, saklarnya rusak dari awal, dan belum sempat diperbaiki. Langkah itu berhenti saat aku menjejakkan kaki ke lorong. Aku tatap ke atas tangga kayu tua, yang selalu berderit jika diinjak. Kini hening total, tapi justru keheningan itulah yang terasa paling mencekam. Aku naik pelan. Satu persatu anak tangga berderit, tapi tak ada siapa-siapa di atas. Koridor gelap itu kosong. Kamar-kamar atas belum digunakan. Bau apek dan lembab menyambut.
Angin tipis bertiup dari jendela kaca kecil di ujung lorong, tapi tak cukup kuat untuk menggeser sesuatu. Aku periksa semua pintu tertutup rapat. Aku berdiri diam di tengah koridor, lantai 2, menunggu. Dan di saat itulah, langkah itu terdengar lagi. Tapi dari bawah, duk duk duk, aku menahan napas. Langkah itu kini berasal dari lorong bawah, tepat di depan kamar kami. Cepat-cepat aku turun lagi. Tapi saat kakiku menginjak lantai bawah, semua suara itu menghilang. Kamar kami masih tertutup. Rina membukanya pelan dari dalam. "Mas, itu apa?" "Aku nggak tahu," jawabku pelan. "Tapi kayaknya kita diganggu." Kami duduk di ranjang, berusaha menenangkan diri. Dan saat subuh datang, barulah langkah-langkah itu benar-benar berhenti. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu selalu datang di jam yang sama, sekitar jam 2 pagi. Mondar-mandir, berat, seolah sesuatu sedang menjaga atau mengintai. 2 malam berturut-turut, Rina mencium bau aneh di ruang tamu. Awalnya dia pikir itu dari sampah dapur atau sisa makanan yang tertinggal. Tapi bau itu bukan bau sampah biasa. Itu bau busuk menyengat, tajam seperti bangkai hewan membesot, dan muncul selalu menjelang jam 1 malam. Aku pertama kali merasakannya malam ketiga. Aku sedang membaca laporan kerja di meja makan, ketika tiba-tiba udara berubah dari hangat jadi dingin, menggigit, menusuk ke tulang, padahal pemanas ruangan kami sudah menyala. Kemudian bau itu datang, menusuk hidung. Anyir, busuk. Aku refleks menutup hidung, menoleh ke arah ruang tamu tempat bau itu berasal. Lampu ruangan menyala redup, tak ada angin, tak ada pintu terbuka. "Rina, kamu cium bau ini nggak?" tanyaku setengah berbisik. Rina yang saat itu sedang membereskan mainan Aira menoleh, lalu mengerutkan hidung. "Ya Tuhan, bau apa ini, Mas?" "Kayak bangkai." "Iya, tapi kok dingin banget ya?" Kami berjalan pelan ke arah ruang tamu. Kipas angin mati, jendela tertutup, tapi suhu di ruangan itu seperti ruangan beku. Nafas kami mengembun, meskipun di luar suhu tidak terlalu dingin. Rina menggigil. "Nggak masuk akal, pemanas nyala. Ini udah kayak kulkas." "Tunggu sini," kataku, mengambil senter dari laci. Aku mulai memeriksa bawah sofa, kolong meja, bahkan lubang ventilasi. Tak ada apapun. Tapi bau itu makin menyengat, seperti semakin mendekat. Dan saat aku menoleh ke arah jendela ruang tamu, ada sesuatu di balik tirai. Siluet samar, tinggi, besar. Bayangan gelap itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Nafasku tercekat. Aku tahu itu bukan bayangan pohon dari luar. Ukurannya terlalu besar, terlalu kokoh. Aku menatapnya lama, dan dalam sekejap mata, tirai itu bergoyang sendiri padahal tak ada angin. Aku mundur perlahan. "Rin, ayo masuk kamar sekarang." Kami cepat-cepat kembali ke kamar. Pintu kututup rapat, dikunci. Aira sudah tertidur, dan Raffi tampaknya belum sadar apa-apa. Dari balik pintu, kami masih bisa mencium bau busuk itu, seperti sesuatu sedang menunggu di ruang tamu. Mengintai, diam, tapi nyata. Esok pagi, bau itu hilang seolah tak pernah ada. Tapi malam-malam berikutnya, jamuan dini hari, bau itu selalu datang kembali, bersama dingin. Dan kadang, bayangan itu muncul lagi di tirai. Malam itu aku sudah siap tidur. Rena dan anak-anak sudah terlelap sejak tadi. Lampu kamar utama kami sudah dimatikan. Tapi aku masih duduk di tepi tempat tidur, menyelesaikan beberapa pekerjaan di ponsel. Saat aku berdiri dan melangkah keluar kamar, hendak ke kamar mandi, mataku menangkap sesuatu di lorong bawah tangga, tempat yang seringkali terasa tidak nyaman. Sekilas, ada bayangan hitam besar dan tinggi, bentuknya kasar dan berotot, seperti gorila raksasa, melintas cepat dari lorong menuju ruang tamu. Aku membeku. Bayangan itu tidak membuat suara langkah, hanya bergerak cepat seperti kabut pekat yang merayap. Jantungku berdetak kencang. Aku menatap ke arah lorong itu. Tapi bayangan itu sudah lenyap, hilang begitu saja. "Apa yang tadi aku lihat?" gumamku dalam hati. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu. Lampu sudah mati, tapi udara di situ terasa berat dan dingin. Aku merasakan ada sesuatu yang sedang mengawasi.
Aku kembali ke kamar, menutup pintu rapat, dan mengunci. Saat aku duduk di tempat tidur, kupikir tentang semua kejadian selama beberapa minggu terakhir ini. Bayangan besar itu bukan manusia, bukan juga hewan biasa. Itu sesuatu yang lain. Aku berharap ini hanya imajinasiku karena tekanan kerja dan perubahan lingkungan. Tapi aku sudah tak percaya lagi dengan penjelasan rasional. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka setengah, siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, sekitar pukul 10, aku baru saja masuk kamar setelah membantu Rina membereskan beberapa barang. Raffi sudah tidur di kamarnya, tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku bertanya ke Rina, "Raffi gimana? Tidur nyenyak?" Rina mengangguk pelan. "Iya, dia capek sekolah, tapi tadi aku dengar dia berbisik-bisik sendiri di kamar." Aku mengernyit, lalu memutuskan berjalan ke kamar Raffi untuk memastikan. Ketika aku sampai, Raffi sedang duduk di tepi ranjang. Matanya menatap ke arah jendela kamar yang besar menghadap halaman belakang. Wajahnya pucat, napasnya sedikit cepat. "Ada apa, Raff?" tanyaku pelan. Dia menunjuk keluar jendela. "Papa, tadi aku lihat ada anak kecil, botak, enggak pakai baju lari-lari di halaman. Cepat banget. Kayak tuyul atau sesuatu." Aku takut. Aku menatap keluar. Halaman malam itu remang, diterangi lampu jalan dan bulan samar. Aku tidak melihat apapun. "Kamu yakin itu bukan teman sekolahmu?" "Enggak, Papa. Dia beda. Aku nggak pernah lihat dia di sekolah atau dimanapun." Raffi nafas panjang dan menunduk. Dia lari-lari terus, masuk ke balik pagar. Tapi pas aku kejar, dia menghilang, seperti hilang ditelan tanah. Aku merasakan sesuatu dingin merayap di tulang belakang. Bukan hanya karena cerita Raffi, tapi karena aku mulai percaya rumah ini benar-benar dihuni sesuatu yang lain. "Raffi, kamu jangan cerita ke siapa-siapa dulu ya. Papa dan Mama yang urus." Dia mengangguk pelan, tapi aku tahu ketakutan itu sudah terpatri dalam dirinya. Malam itu, aku duduk di depan kamar Raffi, mencoba mengusir bayangan sosok itu dari pikiranku. Tapi aku tahu, kami belum lepas dari rumah ini. Malam itu suasana sudah sangat sunyi, semua sudah tidur. Hanya aku yang masih terjaga di ruang tamu, menatap layar laptop dengan mata berat. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam, tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar Raffi. Aku melompat berdiri dan berlari ke kamar anak sulungku itu. Pintu kamar terbuka setengah. Raffi berdiri di depan dengan wajah pucat pasi, napasnya tersengal. "Papa, ada perempuan berdiri di depan pintu kamar aku," katanya dengan suara bergetar. Aku memandang ke arah pintu kamar, dan benar saja, di sana berdiri sosok perempuan berambut panjang, baju putih lusuh, wajahnya tak terlihat jelas, tapi matanya menatap lurus ke arah Raffi. Sosok itu hanya diam, tidak bergerak, tidak berbicara. Raffi gemetar, hampir jatuh pingsan. Aku segera mendekat dan meraih tangan Raffi. "Sosok apa itu, Raff?" tanyaku pelan. Dia hanya menggeleng, matanya masih terpaku pada sosok itu. Aku mencoba mendekat dan menatap sosok tersebut. Namun saat aku melangkah maju, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah ditiup angin, menguap ke udara. Aku menarik napas dalam dan memeluk Raffi. "Itu kuntilanak, Nak. Makhluk yang sering menghuni rumah seperti ini," kataku pelan. Raffi menangis dalam pelukanku. "Aku takut, Papa." Malam itu, kami duduk bersama di kamar Raffi. Lampu dinyalakan, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menguasai. Namun, aku tahu satu hal, rumah ini bukan sekadar tua dan kosong. Ada sesuatu yang menghuni dan mengawasi kami dari kegelapan. Malam-malam di rumah tua ini makin berat. Suasana yang dulu hanya terasa dingin dan sunyi, kini berubah menjadi mencekam. Suatu malam, saat aku dan Rina sudah hampir tertidur, dia terbangun mendengar sesuatu. Rina duduk di tepi ranjang, matanya membelalak. "Budi," aku dengar suara tertawa. Suara perempuan, tapi cekikikan, katanya pelan. Aku membuka mata, mendengarkan bersama. Dari arah loteng ruang di atas yang kami jarang masuki, suara tawa itu memang nyata.
tertawa kecil berulang-ulang terdengar seperti anak kecil yang sedang menggoda. Bisa jadi tikus atau burung, kataku mencoba meredakan. Tapi suara itu berbeda, lebih menyeramkan dan manusiawi. Tiba-tiba, suara geretan kuku berjalan di lantai kayu loteng ikut terdengar. Krek, 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 seperti kuku panjang mencakar lantai. Rina merapat ke tubuhku. Itu bukan binatang, Budi, katanya dengan suara gemetar. Aku berdiri, berjalan pelan ke tangga menuju loteng. Lampu tangga padam, hanya senter dari ponsel yang aku nyalakan. Saat aku sampai di depan pintu loteng, suara itu berhenti seketika. Aku membuka pintu perlahan, hanya kegelapan dan bau apek yang menyambut. Aku memeriksa sudut-sudut loteng, tapi kosong, tidak ada apa-apa. Ketika aku menoleh untuk turun, suara tertawa itu kembali, lebih dekat, membuat bulu kuduk berdiri. Aku menutup pintu loteng dan menguncinya. Kembali ke kamar, Rina sudah menangis pelan. Aku takut rumah ini, bisiknya. Aku tahu, ini baru permulaan. Suatu malam, aku terbangun karena suara air mengalir di kamar mandi. Ku tengok jam, baru jam 11 malam. Aku berjalan keluar kamar, menuju ruang tamu. Tapi di perjalanan, aku lewat kamar mandi. Lampu kamar mandi menyala redup. Rina sedang berdiri di depan cermin, gosok gigi. Aku lihat dia membeku, matanya terpaku pada cermin. Rin, kenapa? Tanyaku pelan. Dia tak langsung menjawab, matanya tetap menatap cermin. Aku mendekat dan ikut menatap ke cermin. Di balik pantulan wajah Rina, aku melihat sesosok perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri di belakangnya. Rambut panjang hitam menutupi sebagian wajahnya. Aku spontan menepuk bahu Rina. Dia langsung menoleh, tapi di belakangnya tak ada siapa-siapa. Apa itu? Tanyaku tegang. Rina menggigil. Aku lihat perempuan itu di cermin, berdiri di belakang aku. Tapi pas aku menoleh, nggak ada siapa-siapa. Kami berdiri di sana beberapa saat. Suasana menjadi dingin tak wajar. Aku tahu rumah ini bukan sekadar tua dan kosong. Kami sudah benar-benar dihantui. Sejak kejadian di kamar mandi, gangguan di rumah ini makin parah. Lampu di lantai 2 baik kamar Raffi, kamar Airah, maupun lorong sering mati sendiri, tanpa sebab jelas. Aku dan Rina sudah beberapa kali mengecek instalasi listrik, kabel dan saklar, semuanya normal. Tidak ada masalah teknis. Tapi tepat saat jam menunjukkan tengah malam, atau sekitar itu, lampu tiba-tiba padam, gelap total. Suasana menjadi sangat mencekam. Rina beberapa kali menangis, ketakutan terutama Sot, berada di lorong atas sendirian. Suatu malam, saat aku menyelidiki sendiri, lampu kamar Raffi padam saat aku baru saja membuka pintu. Aku berdiri dalam gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Saat itu aku mendengar suara desahan halus. Aku segera menyalakan senter di ponsel, tapi tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan udara dingin yang menusuk. Aku tahu, ini bukan kerusakan listrik biasa. Ini sesuatu yang menguasai lantai 2. Sejak beberapa malam terakhir, suara aneh mulai mengganggu kami. Setiap malam, sekitar jam 12 atau 1 dini hari, terdengar suara bayi menangis dari halaman belakang rumah. Awalnya kami pikir mungkin suara dari tetangga, atau mungkin angin yang membawa suara samar. Tapi saat aku dan Rina mencoba mendekati asal suara itu, tangisan tiba-tiba berhenti. Yang menggantikannya adalah suara cekikikan halus, seperti tawa kecil anak-anak, tapi terasa sangat tidak alami. Aku pernah sekali mengintip dari jendela, mencoba melihat siapa yang menangis. Yang kulihat hanya gelap, dan ilalang yang bergoyang, tertiup angin malam. Rina sampai menolak keluar kamar sendirian saat suara itu muncul. Budi, jangan pergi sendirian, katanya dengan suara gemetar. Tahu suara itu bukan dari bayi biasa. Dan cekikikan itu, rasanya seperti sesuatu sedang menertawakan kami. Ketegangan dalam keluarga makin terasa. Kejadian di rumah ini makin menjadi-jadi. Suatu malam, aku dan Rina sedang duduk di ruang tamu ketika terdengar suara pecahan kaca dari dapur. Kami buru-buru lari ke sana. Di lantai, berserakan pecahan piring. Rina menggigil. Ini kejadian kedua, Budi.
Dulu juga piring jatuh sendiri tanpa ada yang menyentuhnya, katanya pelan. Beberapa hari kemudian, lemari dapur yang sudah kukunci rapat tiba-tiba terbuka sendiri. Pintu lemari berderit, terbuka dengan sendirinya. Rina yang sedang di dapur langsung menjerit dan berlari keluar. Aku takut. Budi, aku gak berani ke dapur malam-malam lagi. Aku mencoba menenangkan dia. Tapi aku sendiri juga mulai merasa was-was. Rumah ini makin terasa seperti hidup dan melawan kami. Salah satu hal yang paling aneh dari semua kejadian ini adalah Aira, anak kecil kami yang paling kecil. Dia tidak pernah mengalami hal-hal menakutkan seperti yang kami alami. Setiap malam, Aira tidur dengan tenang. Tak pernah terbangun karena suara atau bayangan aneh. Kadang aku dan Rina bertanya-tanya, mengapa Aira seolah terlindungi dari gangguan itu. Namun suatu malam, Aira berkata sesuatu yang membuat kami terdiam. Saat aku menidurkan dia, tiba-tiba dia berkata dengan polos, "Papa, ada mbak cantik suka lihat aku dari tangga tapi dia ganggu aku." Aku menatap Rina, dan dia juga terlihat tidak percaya. "Mbak cantik?" tanyaku. "Iya, mbak rambut panjang, pakai baju putih. Dia selalu berdiri di tangga, tapi nggak ganggu aku," jawab Aira sambil tersenyum kecil. Kami merasa aneh. Mungkin sosok itu memang ada, tapi entah kenapa memilih tidak mengganggu Aira. Mungkin ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Di rumah ini, beberapa minggu terakhir, Raffi sering mendadak demam tanpa alasan jelas. Awalnya, kami kira hanya flu biasa, tapi lama-lama demamnya makin sering dan intens. Suatu malam, aku duduk di samping ranjang Raffi yang mulai menggigil. Aku bertanya dengan lembut, "Raffi, kenapa kamu sering demam? Ada yang ganggu kamu?" Dia terdiam sejenak, lalu pelan berkata, "Ada yang duduk di ujung kasur malam-malam." "Papa, aku takut banget." Aku mencoba meyakinkan dia. "Kamu yakin itu cuma mimpi?" Dia menggeleng pelan. "Bukan mimpi, Papa. Aku lihat dia duduk diam di situ. Kadang dia cuma menatap, kadang tertawa pelan." Rina mulai semakin khawatir. Kami berdua tahu, ini bukan sekadar penyakit biasa. Ada sesuatu di rumah ini yang benar-benar menekan Raffi secara fisik dan mental. Beberapa malam terakhir, aku sering terbangun kehausan dan turun ke dapur untuk mengambil minum. Tapi setiap kali aku melangkah keluar kamar, perasaan aneh selalu menyergap. Aku merasa ada yang berdiri di ujung lorong gelap, menatapku diam-diam. Aku berhenti sejenak, menoleh perlahan. Namun yang kulihat hanyalah kegelapan dan kosong. Rasa dingin menusuk punggung, seolah ada mata yang terus mengawasi. Kadang aku mendengar napas halus atau desahan tipis, tapi saat aku fokus mencari sumber suara, tak ada apa-apa. Malam itu aku berdiri di dapur, meneguk air putih, dan merasakan bulu kudukku meremang. Aku tahu, ini bukan hal biasa. Sesuatu selalu mengikuti langkahku, tapi tak pernah terlihat. 6 bulan berlalu sejak kami pindah ke rumah dinas tua itu di Jalan Cihamplas. Setelah semua kejadian gaib yang kami alami penampakan, suara-suara aneh, dan ketakutan yang terus-menerus, kami memutuskan bahwa sudah saatnya pindah. Bukan karena malas atau takut, tapi demi kesehatan mental dan ketenangan keluarga. Kami mencari kontrakan kecil yang berjarak sekitar 2 km dari rumah dinas. Meski tempatnya jauh lebih kecil dan sederhana, suasananya jauh lebih nyaman dan tenang. Rina menghela napas lega saat menata kamar baru. Raffi dan Aira pun mulai ceria kembali. Aku tahu, ini keputusan terbaik. Kami meninggalkan rumah itu, membawa kenangan gelap yang tak mudah dilupakan. Tapi yang penting, kami bisa mulai hidup baru tanpa bayang-bayang ketakutan. Setelah kami pindah, rumah dinas tua di Jalan Cihamplas itu dibiarkan kosong, tak ada yang berani menempatinya lagi. Tetangga sekitar sering bercerita hal-hal aneh tentang rumah itu. Mereka bilang, meskipun listrik sudah diputus, kadang lampu di lantai 2 menyala sendiri pada malam hari. Suara langkah berat dan tawa cekikikan kadang terdengar dari dalam. Rumah itu seolah tetap hidup, tapi dihuni oleh sesuatu yang bukan manusia. Aku dan keluarga memilih untuk tidak pernah kembali ke sana.
Rumah itu kini menjadi peringatan akan betapa dunia gaib bisa berdiam di tempat yang paling tak terduga. Kami belajar satu hal penting. Kadang, keberanian terbaik adalah tahu kapan harus pergi. Cerita kami tentang rumah dinas di Bandung bukan hanya kisah horor biasa. Ini pengalaman nyata yang mengajarkan kami banyak hal. Bahwa terkadang, kita tak bisa memaksakan diri bertahan di tempat yang menyimpan energi negatif atau hal-hal yang tak bisa kita jelaskan. Keberanian bukan berarti menghadapi semua dengan kepala tegak tanpa rasa takut. Keberanian juga berarti mengenali batas kemampuan kita dan tahu kapan saatnya untuk mundur demi menjaga keselamatan dan kesehatan jiwa. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa, jangan ragu untuk percaya pada perasaanmu sendiri. Jangan memaksakan diri jika sesuatu terasa salah atau mengancam ketenangan hidupmu. Dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan dunia gaib. Ada kekuatan di luar nalar yang kadang hadir di sekitar kita dalam wujud yang tak kasat mata tapi nyata. Jaga dirimu, keluargamu, dan selalu cari perlindungan lewat doa dan keyakinan. Karena dalam hidup, ketenangan dan kedamaian jiwa jauh lebih berharga daripada sekadar keberanian tanpa batas.